Halo siswa sekalian, selamat berjumpa kembali di channel Interaksi Fisika. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang listrik statis dan ini adalah video pembelajaran bagian yang keempat. Pada bagian yang keempat ini kita akan membahas tentang kapasitor dan secara spesifik kita akan membahas tentang kapasitor dan cara kerjanya, kapasitas kapasitor, rangkaian kapasitor, serta energi yang tersimpan dalam kapasitor. Mari kita mulai. Kapasitor adalah komponen listrik yang berfungsi menyimpan energi listrik. Kapasitor memiliki fungsi yang hampir sama dengan fungsi baterai. Akan tetapi, kapasitor menyimpan energi yang jauh lebih sedikit dibandingkan dengan baterai. Bentuk dan model kapasitor yang ada di pasaran ada berbagai macam. Hampir semua alat teknologi yang kita gunakan sehari-hari menggunakan kapasitor di dalamnya. Secara umum, kapasitor bisa dibagi dua, yaitu kapasitor polar dan kapasitor non-polar. Kapasitor polar adalah kapasitor yang kutub-kutubnya telah ditentukan, sementara kapasitor non-polar adalah kapasitor yang dapat digunakan bolak-balik atau kutubnya belum ditentukan. Simbol kapasitor polar dan kapasitor non-polar adalah seperti yang tampak di gambar. Bagaimana kapasitor bekerja? Kapasitor terdiri dari dua lempeng konduktor. Kedua lempeng konduktor ini dalam keadaan normal bersifat netral. Di antara kedua lempeng konduktor disisipkan bahan dielektrik atau bahan yang sukar mengantarkan arus listrik. Dalam keadaan netral, jumlah muatan positif dan negatif pada kedua sisi kapasitor berjumlah sama atau netral. Akan tetapi, ketika kapasitor dihubungkan ke sumber tegangan, misalnya baterai, maka akan terjadi arus elektron dari salah satu sisi kapasitor ke sisi lainnya. Kutub positif baterai akan menarik elektron dari satu sisi dan menolaknya ke sisi yang lainnya. Aliran elektron akan terjadi terus-menerus dalam kapasitor sampai terjadi beda potensial antara dua keping kapasitor, di mana beda potensial yang muncul ini akan sama dengan beda potensial yang terjadi pada sumber tegangan. Proses ini disebut dengan proses pengisian kapasitor. Ketika beda potensial antara kedua keping kapasitor sudah sama dengan beda potensial di antara kutub-kutub baterai, maka tidak ada lagi arus elektron yang mengalir. Di dalam kapasitor pada saat ini akan muncul medan listrik yang arahnya dari keping yang bermuatan positif menuju keping yang bermuatan negatif. Besarnya medan listrik adalah E sama dengan V per D, di mana D adalah jarak antara kedua keping. E adalah medan listrik dengan satuan Newton per kolom, dan V adalah beda potensial antar kedua keping. Untuk menggunakan energi yang tersimpan dalam kapasitor, kita cukup menghubungkan kapasitor dengan komponen yang akan menggunakan energi tersebut. Pada contoh ini, kapasitor dihubungkan dengan sebuah lampu LED yang akan menggunakan energi yang tersimpan dalam kapasitor. Pada saat digunakan, kapasitor akan mengalirkan elektron dari bagian keping yang bermuatan negatif menuju keping yang bermuatan positif melalui komponen yang akan menggunakan energi tersebut. Aliran elektron akan terjadi terus-menerus sampai kedua keping kapasitor kembali bermuatan netral, atau jumlah muatan positif dan muatan negatifnya kembali sama. Proses ini disebut dengan proses pengosongan kapasitor. Ketika jumlah muatan positif dan negatifnya sudah sama, maka tidak ada lagi aliran elektron dan dikatakan kapasitor dalam keadaan kosong. Perlu diperhatikan bahwa
Arah aliran elektron pada saat pengosongan kapasitor berlawanan arah dengan arah aliran elektron pada saat pengisian kapasitor. Selanjutnya, kapasitas kapasitor. Kapasitas kapasitor bergantung kepada yang pertama, luas permukaan kapasitor. Yang kedua, jarak antar keping kapasitor. Dan yang ketiga, jenis bahan pengisi kapasitor. Pada kapasitor yang berisi hampa udara, kapasitasnya adalah epsilon 0A per D. Epsilon 0 adalah permitivitas ruang hampa yang nilainya 8,85 10⁻⁻12 farad per meter. Pada kapasitor yang berisi bahan dieelektrik, kapasitasnya adalah epsilon 0 epsilon R dikali A per D. Epsilon R adalah permitivitas relatif bahan pengisi kapasitor. Dan C adalah kapasitas kapasitor dengan satuan farad. Secara definisi, kapasitas kapasitor adalah perbandingan muatan yang tersimpan dalam kapasitor dengan beda potensial antar keping kapasitor. Ditulis C sama dengan Q per V. Jadi, jika kita mengetahui muatan dan beda potensial dari kapasitor, kita menggunakan persamaan C sama dengan Q per V untuk menghitung kapasitasnya. Namun jika kita mengetahui data fisik kapasitor seperti luas permukaannya, jarak antara kedua keping kapasitor, dan jenis bahan isian kapasitor, maka kita bisa menggunakan persamaan epsilon 0A per D atau epsilon RA per D untuk menghitung kapasitas kapasitor. Dari persamaan C sama dengan Q per V, kita juga bisa menghitung Q dengan menggunakan C kali V atau V sama dengan Q per C. Sekali lagi, Q adalah muatan yang tersimpan dalam kapasitor dengan satuan kolom, V adalah beda potensial antara keping kapasitor dengan satuan volt, dan C, kapasitas kapasitor dengan satuan farad. Berikutnya, susunan kapasitor. Kapasitor dapat disusun secara seri dan dapat pula disusun secara paralel. Ini adalah susunan seri. Misalkan kapasitas masing-masing kapasitor tersebut adalah C1, C2, dan C3. Dan beda potensial yang mensuplai tegangan adalah V. Tegangan pada kapasitor 1 V1, pada kapasitor 2 V2, dan tegangan pada kapasitor 3 V3. Pada rangkaian seri, tegangan total sama dengan jumlah tegangan masing-masing kapasitor. Tegangan total yang dimaksud di sini adalah sama dengan tegangan dari baterai. Kemudian, pada susunan seri, muatan total sama dengan muatan pada masing-masing kapasitor. Dengan menerapkan persamaan C sama dengan Q per V atau V sama dengan Q per C, maka kita bisa mengubah persamaan tegangan total menjadi seperti ini. Karena Q total sama dengan Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3, maka bisa dicoret, sehingga diperoleh 1 per C seri sama dengan 1 per C1 tambah 1 per C2 tambah 1 per C3. Inilah cara menghitung kapasitas total dari susunan seri kapasitor. Kemudian pada susunan paralel. Pada susunan paralel, tegangan total akan sama dengan tegangan pada masing-masing kapasitor. Dan muatan total dalam rangkaian sama dengan jumlah dari muatan pada kapasitor 1, kapasitor 2, dan kapasitor 3. Sehingga kembali kita menerapkan persamaan C sama dengan Q per V. Dalam hal ini kita balik menjadi Q sama dengan C kali V. Kita peroleh persamaan seperti ini. Karena V total sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3, maka tegangan dicoret. Sehingga diperoleh kapasitas kapasitor untuk susunan paralel adalah C1 tambah C2 tambah C3 tambah dan seterusnya jika masih ada. Selanjutnya, energi dalam kapasitor.
Ketika kapasitor bermuatan, maka kapasitor menyimpan energi listrik. Besarnya energi listrik yang tersimpan dalam kapasitor dihitung dengan persamaan setengah CV kuadrat. C adalah kapasitas kapasitor dan V adalah beda potensial antar kedua keping kapasitor. Mengingat persamaan C sama dengan Q per V, atau Q sama dengan C kali V, atau V sama dengan Q per C, maka rumusan energi dalam kapasitor bisa juga menjadi bentuk W sama dengan 1/2 Q kali V, atau W sama dengan Q kuadrat per C. Persamaan ini didapatkan dengan mensubstitusi nilai C atau nilai V ke dalam persamaan setengah CV kuadrat. Energi yang tersimpan dalam kapasitor disimbol W dan memiliki satuan Joule. Mari kita ke contoh soal. Contoh yang pertama, 2 buah keping penghantar seluas 1 meter persegi diletakkan sejajar satu dengan yang lain pada jarak 20 cm. Penghantar yang satu memiliki potensial positif 40 volt dan penghantar yang lain minus 40 volt. Kita akan menentukan besar gaya yang dialami sebuah muatan Q sebesar 2 10⁻²⁴ kolom yang berada di antara kedua keping tersebut. Dan jika kedua keping tersebut membentuk kapasitor yang di dalamnya berisi hampa udara, kita akan menentukan kapasitas kapasitor dengan besar muatan yang dibawa kapasitor tersebut. Disediakan konstanta E0. Pertama, bagian A. Kita menggambarkan 2 buah keping sejajar dengan luas 1 meter persegi dan beda potensial masing-masing 40 dan min 40. Jarak antar kedua keping 0,2 meter. Dan di antara keping terdapat muatan sebesar 10⁻²⁴ kolom. Pertama, kita hitung terlebih dahulu medan listrik di antara kedua keping, yaitu V per D. V adalah beda potensial. Beda potensial antara min 40 dan 40 adalah 80 volt. Dibagi 0,2, kita memperoleh 400 Newton per kolom. Untuk menghitung gaya kolom, kita menggunakan F sama dengan E kali Q. 400 dikali 2, 10 min 2. Diperoleh 810 min 2 atau 8 Newton. Jadi besarnya gaya elektrostatis atau gaya Coulomb yang dialami oleh muatan Q adalah 8 Newton. Selanjutnya, kapasitas kapasitor. Karena kapasitor berisi hampa udara, maka kita cukup menggunakan epsilon 0. 8,85 10⁻⁻15 dikali luas 1 meter persegi dibagi 0,2 meter. Diperoleh 4,425 10⁻12 farad. 10⁻12 setara dengan awalan piko, sehingga ditulis 4,425 pikofarad. Selanjutnya kita akan menghitung muatan dalam kapasitor. Q adalah C kali V, sehingga kita bisa menggunakan 4,425 10⁻12 dikali 80. Kita peroleh 354 10⁻12 kolom atau 354 piko kolom. Contoh soal yang kedua. 3 buah kapasitor dengan kapasitas masing-masing 1 mikrofarad, 2 mikrofarad, dan 3 mikrofarad disusun seperti dalam gambar, kemudian dihubungkan dengan tegangan 6 volt. Akan kita hitung kapasitas total rangkaian, besar muatan pada masing-masing kapasitor, dan tegangan pada masing-masing kapasitor. Kita gambarkan ulang rangkaiannya. Berikut data-datanya. Kemudian kita identifikasi jenis rangkaian yang terjadi. C1 dan C2 paralel, kemudian bersama-sama seri dengan C3. Terlebih dahulu, C1 dan C2 kita cari totalnya, karena paralel berarti dijumlahkan.
sehingga diperoleh 3 mikrofarad. Selanjutnya, CP atau kapasitas pengganti dari C1 dan C2 ini kita serikan dengan C3. Diperoleh 1/C seri adalah 1/C paralel tambah 1/C3. Di sini kita tuliskan 1/C total, karena ini adalah total kapasitas dari ketiga kapasitor. Kita peroleh 1/3 tambah 1/3 sama dengan 2/3, sehingga C totalnya adalah 3/2 mikrofarad. Selanjutnya, muatan dan tegangan pada masing-masing kapasitor. Kita telah mengetahui bahwa kapasitas total adalah 3/2 mikrofarad, sehingga muatan total adalah C total kali V total. V totalnya adalah 6 volt, seperti pada gambar. Jadi 3/2 mikro dikali 6 sama dengan 9 mikrokolom. Sehingga muatan pada Q3 adalah 9 mikrokolom. Selanjutnya kita tentukan tegangan pada kapasitor C3. Pada kapasitor C3, tegangannya adalah Q3/C3, yaitu 9 mikro per 3 mikro. Kita mendapatkan nilai 3 volt. Selanjutnya, karena tegangan total adalah 6 volt dan tegangan 3 volt telah jatuh pada C3, maka kita mengetahui bahwa tegangan pada kapasitor C1 dan C2 adalah masing-masing 3 volt. Sehingga V1 3 volt dan V2 3 volt. Selanjutnya kita tinggal menghitung muatan pada C1 dan muatan pada C2. Muatan pada kapasitor C1. Q sama dengan C kali V. Q1 sama dengan C1 kali V1. Dan Q2 sama dengan C2 kali V2. C1 adalah 1 mikro dan V1 3. Kita peroleh 3 mikrokolom. C2 adalah 2 mikro, V2 3 volt. Sehingga diperoleh 6 mikrokolom. Siswa sekalian, kita tiba di kesimpulan. Kapasitor adalah komponen listrik yang berfungsi menyimpan energi listrik. Besarnya energi listrik dalam kapasitor adalah setengah CV kuadrat, di mana C adalah kapasitas kapasitor dan V adalah beda potensial antara keping kapasitor. Besarnya kapasitas kapasitor bergantung pada luas permukaan kapasitor, jarak antar keping kapasitor, permitivitas bahan pengisi kapasitor. Untuk kapasitor dengan berisi hampa udara, kapasitasnya adalah epsilon 0A per D. Dan untuk kapasitor yang berisi bahan dielektrik, kapasitasnya epsilon 0 epsilon RA per D. Epsilon 0 nilainya 8,85 10 pangkat min 12 dan epsilon R adalah permitivitas relatif bahan pengisi kapasitor. Selanjutnya, menurut definisi, kapasitas kapasitor adalah perbandingan muatan yang tersimpan dalam kapasitor dengan beda potensial antara keping kapasitor. C sama dengan Q per V. Dan dengan demikian, Q sama dengan C kali V atau V sama dengan Q per C. Selanjutnya, susunan kapasitor. Kapasitor bisa disusun seri maupun paralel. Pada susunan seri kapasitor, tegangan total adalah jumlah dari tegangan masing-masing kapasitor. Dan pada susunan paralel, tegangan total sama dengan tegangan pada masing-masing kapasitor. Pada susunan seri, muatan total sama dengan muatan pada masing-masing kapasitor. Dan pada susunan paralel, muatan total sama dengan jumlah muatan pada masing-masing kapasitor. Kemudian, cara menghitung kapasitas total untuk susunan seri adalah 1/C seri sama dengan 1/C1 tambah 1/C2 tambah dan seterusnya. Sementara pada kapasitor yang disusun paralel, kapasitas totalnya adalah C1 tambah C2 tambah dan seterusnya.
Nah, siswa sekalian, demikianlah pembelajaran kita pada kesempatan ini. Jika video ini telah membantu Anda dalam belajar, silakan klik like, share, dan subscribe. Terima kasih atas dukungan Anda, dan sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya.